Jangan terlalu silau dengan inovasi-inovasi orang asing. Dan kita tidak mau lagi terjadi pandemi seperti COVID kemarin. Iya, COVID kemarin. Anda merasakan kan pada waktu COVID? Ya. Kedaulatan Anda di mana? Bu, ibu mau disebut nyamuk? Oh, enggak dong, Bu, enggak dong, Bu. Sekarang bersama saya kembali masih dalam masalah nyamuk Wolbachia. Seperti yang saya katakan kemarin bahwa rakyat kecil dan atau masyarakat banyak, masyarakat awam harus bersatu karena kalau Anda sendiri-sendiri, kalau Anda skeptis, Anda apatis terhadap lingkungan Anda, maka Anda akan tidak tahu kalau ada program-program yang seperti kemarin. Bayangkan saja, kita tidak ngerti bukan bahwa ada program pemerintah yang akan menyebarkan nyamuk ratusan juta pada satu wilayah. Walaupun kata pemerintah nyamuk itu baik sekali, tetapi mana ada nyamuk itu baik? Kalau baik kan cuma senyum. Nah ini nyamuknya pasti gigit, Bu, pasti gigit, Nak. Jadi mana ada nyamuk tidak menggigit. Nah itu, maka untuk supaya masyarakat itu well informed tentang program-program kesehatan yang kadang-kadang kita tidak ngerti kayak kemarin itu, maka kita harus bersatu dan saya katakan marilah kita bergabung di dalam organisasi GESURI, Gerakan Sehat untuk Rakyat Republik Indonesia atau GESURI. Nah, apa sih itu GESURI? Ini suatu paguyuban untuk saling mengingatkan, untuk saling untuk saling mewaspadai apa yang terjadi di dalam sekeliling kita yang terkait dengan program kesehatan pemerintah. Nah, kita hari ini bersama Dr. Kun yang Anda sudah kenal, sering bersama saya. Dia seorang ilmuwan yang handal. Nah, dia menjadi sekjen GESURI. Dia akan menerangkan what is GESURI dan mudah-mudahan Anda semua tertarik dan kita berkumpul menjadi satu kekuatan. Kalau ada hal-hal yang kira-kira akan merugikan masyarakat, maka kita mempunyai kekuatan yang sangat kuat karena kita bersama-sama. Silahkan Pak Dr. Kun, ya. Kok Pak Dr. Kun, silahkan. Baik Bu Siti. Kenalin tentang GESURI. Ya, GESURI ini tadi seperti disampaikan Bu Siti Fadilah adalah Gerakan Sehat untuk Rakyat Indonesia. Dan di sini kita ingin mengajak semua, baik itu organisasi, individu maupun komunitas di berbagai sektor masyarakat dan juga wilayah untuk bersama-sama kita bersatu di dalam menghadapi tantangan yang sangat besar ke depan. Kita sekarang mendengar pneumonia, ya. Kemudian kita mendengar mengenai penyebaran nyamuk, ya. Dan banyak pro dan kontra, banyak informasi dan disinformasi. Untuk itu kita ingin mengedukasi masyarakat berbasis kajian yang studi yang benar, sehingga kita ingin masyarakat juga tahu secara detail, ingin juga bagaimana masyarakat bisa mengantisipasi segala tantangan tersebut. Nah, untuk ini GESURI adalah wadah bagi masyarakat untuk yang pertama menyampaikan segala masukan, menyampaikan segala feedback yang ada di lapangan bila terjadi sesuatu apapun dalam bentuk apapun untuk bisa menyampaikan ke GESURI. Dan di sini kita akan mengkaji, ya, tadi secara seksama, ya, semua kejadian-kejadian yang ada dan kita akan terus mengedukasi masyarakat sehingga masyarakat tadi bisa memiliki suatu kedaulatan terhadap kesehatan, kedaulatan rakyat. Dan untuk itu, jadi disebutkan oleh Bu Siti Fadilah, ini gratis, ya. Gratis sehingga tidak dipungut biaya, tidak ada unsur politik, ya. Tidak ada unsur sara, ya. Semuanya sama. Baik. Semua mempunyai kedudukan yang sama. Betul. Ya. Memang kebetulan Anda sekjennya dan kebetulan saya ketuanya, ya. Baik. Karena saya hanya ini keprihatinan kami bagaimana caranya melindungi hak-hak masyarakat di dalam kesehatan.
Ya, dan kita tidak mau lagi terjadi pandemi seperti COVID kemarin. Iya, COVID kemarin. Anda merasakan kan pada waktu COVID, Ya, kedaulatan Anda di mana? ya, Anda nggak bisa apa-apa, Anda nggak bisa ngomong apa-apa, mau nggak mau harus tunduk dan harus nurut. ya. Dan kita juga akan menyampaikan dari hulu ke hilir ya. Jadi bukan hanya hilirnya saja, tapi juga hulunya seperti apa itu pandemic treaty dan lain-lain, sehingga konten kita akan beragam, terlihat semua benang merahnya. Seperti itu, Bunda. Iya. Ya. Jadi kalau Anda menemukan satu fenomena yang aneh di sekeliling Anda atau penyakit yang aneh, itu tetangga saya kok tiba-tiba kok panas terus menari-nari, habis nari-nari ngomel-ngomel habis itu meninggal. Itu ada apa? Tolong bisa tanya pada kami. Barangkali kalau Anda bingung, ini penyakit apa sih? Gitu. Penyakit apa sih Pak? Misalkan begitu. Nah, jadi kita melihat, kita mohon Anda juga mencermati lingkungan Anda masing-masing. Karena tanpa informasi dari Anda, ya kita tidak akan pernah tahu apa yang terjadi di masyarakat banyak. Betul. Ingat ya, Betul. bahwa yang bisa melindungi kita selain Tuhan adalah kita sendiri. Jangan berharap pada yang lain. Betul. Ya, kalau Anda biasa membuka-buka gosip-gosip atau lucu-lucuan ya, sekarang di media sosial kan banyak gosip-gosip, kemudian ada juga yang marah-marah. Nah, lebih baik Anda fokuskan pada isu-isu kesehatan. Kami siap untuk mengedukasi Anda semua. Dan juga jangan lupa hashtagnya Gesuri. Jadi kita bisa membuat konten atas pertanyaan-pertanyaan saudara-saudara semua. Dan kalau saudara-saudara mendaftar ke Gesuri, maka kami akan tahu sejauh mana jangkauan kami, dan mudah-mudahan kami semakin banyak bisa membantu masyarakat yang perlu kami bantu, at least dalam ilmu pengetahuan tentang isu-isu kesehatan. Kenapa kok begini ya Pak ya? Karena kita tahu persis bahwa isu kesehatan itu menjadi sangat penting di dalam kedaulatan bangsa dan negara. Kita bisa kehilangan kedaulatan negara kita dari celah-celah isu kesehatan, dan sekarang sedang berlangsung itu. Kalau kita tidak waspada, rakyat semua juga apatis, skeptis, disuruh ini ya ini tanpa tahu why. Nah, itu berbahaya. Janganlah kita mulai saat ini, ayo kita bangkit, kita perhatikan sekeliling kita gotong royong, kita hidupkan kembali. Kasihinlah orang-orang sekitar Anda, perhatikanlah orang-orang sekitar Anda. Karena kalau orang-orang sekitar Anda sakit, menular, maka Anda juga akan ketularan. Maka jangan abaikan tetangga-tetangga Anda. Mari kita hidupkan rasa kegotong royongan yang menjadi model utama kita untuk merdeka dulu. Nah, Mbak Gun, mari kita bangkitkan semangat kesatuan. Kesatuan bukan berarti kita harus seragam, ya. Kesatuan itu adalah kita bersama-sama, walaupun kita berbeda, Bhinneka Tunggal Ika, tetapi kita bersatu di dalam menghadapi berbagai tantangan yang luar biasa besar. Dan asal kita bersatu, kita yakin bersatu bahwa dalam keanekaragaman. Dalam keanekaragaman, benar. Ya, kita meyakini bahwa semua akan bisa diselesaikan asal kita bersatu dan bergotong royong sesuai dengan prinsip-prinsip bangsa Indonesia. Terus yang untuk nyamuk Wolbachia sementara ini bagaimana Pak Gun? Ya, kita kemarin diterima oleh Bappenas, dan di sana kita berterima kasih sekali dengan Bappenas yang sudah memfasilitasi dialog, ya. Ini kan aspirasi dari masyarakat mengenai kekhawatiran dari penyebaran telur nyamuk Wolbachia ini bisa berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat, terutama jangka panjang ya. Terutama jangka panjang, ya. Karena semuanya ini kalau kita lihat di beberapa negara lain, memang efeknya ini ada di jangka panjang. Nah, walaupun ada resiko, walaupun itu 1% sekalipun, karena ini menyangkut kesehatan masyarakat, keselamatan masyarakat, maka itu juga harus diperhatikan secara baik, ya. Justru itu kita ingin melihat adanya evaluasi dan kajian, ya, di berbagai
tempat yang lebih komprehensif dan juga yang lebih sifatnya jangka panjang ya. Karena tadi begitu ini disebar, kita tidak bisa membalikkan lagi seperti keadaan semula. Kita tidak karena kita nggak bisa mengikuti lagi ya nyamuk-nyamuk. Betul. Kita tidak bisa mengatakan kepada sang nyamuk, kamu nggak boleh melewati Jakarta Barat atau melewati ini ya. Dan juga kita tidak bisa meminta nyamuk untuk tidak menggigit manusia dan lain-lain ya. Semuanya sifatnya spekulatif ya. Nah, untuk itu kemarin kita diterima dan alhamdulillah ya sudah ada diskusi ya yang di sini merupakan saluran bagi aspirasi masyarakat untuk bisa disampaikan. Nah, justru itu selama ini masih terjadi pro dan kontra, kita meminta agar program penyebaran telur nyamuk ini dihentikan ya. Karena masih ada pro dan kontra, artinya masih ada kekhawatiran masyarakat belum siap. Kemudian juga tadi evaluasi terhadap resiko ya tadi jangka panjang tadi ya. Nah, sehingga ya, begitu masih ada resiko ya, karena resikonya adalah keselamatan rakyat ya, dan harus diperhatikan dan menjadi prioritas utama, maka dari itu program penyebaran nyamuk ini harus dihentikan ya. Seperti itu. Tapi ya memang aneh ya kalau saya tanya-tanya ke masyarakat gitu. Bu, ibu mau disebar nyamuk? Oh enggak dong Bu, Bu Siti jangan dong. Loh, kenapa? Katanya nyamuknya baik itu, mboten nyamuk baik ngigit. Nah itu enggak nyamuk yang baik pun juga menggigit. Kita aja ada nyamuk 3 aja kita kejar-kejar begitu. Cuma yang saya aneh, saya sebagai Menteri Kesehatan, saya melihat demam berdarah tidak begitu menjadi masalah kesehatan. Untuk melihat apakah penyakit ini menjadi masalah kesehatan, itu kita bisa melihat dari grafiknya. Grafik dan apa yang kita lihat? Yang kita lihat adalah case fatality rate. Kalau ada suatu perubahan case fatality rate yang aneh, maka kita harus berpikir kenapa ini? Dengan cara yang seperti ini kok kematiannya meningkat. Itu harus berdasarkan case fatality rate, bukan pada incidence rate. Kalau incidence rate kita juga bisa lihat bahwa juga tidak menjadi tinggi banget juga enggak. Yang paling tinggi pun juga masih sama dengan yang kemarin gitu, tahun-tahun kemarin. Enggak ada peningkatan yang drastis. Jadi untuk incidence rate itu kita bisa lihat kalau incidence-nya tinggi, jadi yang sakit-sakit banyak tapi yang mati hampir enggak ada. Lah flu kan juga kayak gitu. Betul. Semua orang sakit flu. Tapi nggak ada yang meninggal. Nah, kalau gitu flu itu ringan saja. Nah, kalau COVID itu kira-kira case fatality rate-nya 3%. Lah, kalau demam berdarah sampai detik ini dari tahun berapa puluh tahun yang lalu, case fatality rate-nya kurang dari 1%. Jadi don't worry, jangan buru-buru tahun 2030 harus zero. Gimana bisa zero? Kita itu alam kita diatur dengan keseimbangan. Ketika biasanya virus demam berdarah itu bonceng Aedes aegypti, dan kemudian Aedes aegypti itu Anda hancurkan dengan Wolbachia, dengan program Wolbachia, maka Aedes aegypti habis. Anda pikir virus demam berdarahnya bego, nggak ada goncengan lain? Ada nanti adaptasi dengan binatang lain, dengan nyamuk lain, jadi nggak akan bisa nol, nggak akan bisa zero. Mungkin kalau saya sih dokter ya, pendidikannya dari zaman Bahela, mana ada keseimbangan alam selalu ada. Jadi kalau toh Aedes aegypti hilang, Anda yakin bahwa virus demam berdarah hilang? Ya enggak, nanti virus demam berdarah jangan-jangan menjadi lebih ganas karena bonceng nyamuk yang berbeda. Nah itu, jadi jangan terlalu silau dengan inovasi-inovasi orang asing. Kalau mereka maju ya udah kita lihat aja dulu sesuai nggak dengan masyarakat kita. Kalau kita dengan kearifan lokal, dengan kearifan lokal itu sudah bisa mengendalikan. Kita pakai itu saja, dan kita itu berirama dengan alam semesta. Janganlah bubuk gitu, janganlah. Menurut saya alam semesta itu udah paling sempurna yang membuat Tuhan Yang Maha Esa itu. Jadi kita menyesuaikan dengan itu. Jadi kalau
gursa-gursu ya pasti akan ada reaksi. Kalau WMP kepengen, ya itu haknya mereka, kepengen dia punya uang. Tapi jangan rakyat kami dong yang dipakai kelinci percobaan. Itu ada intinya. Ibu benar sekali tadi Ibu yang Ibu sampaikan. Justru itu kita membuat Gesuri ini sebagai wadah untuk mengedukasi masyarakat agar masyarakat menjadi cerdas, menjadi mampu untuk menyikapi segala tantangan kesehatan yang ada saat ini. Jangan sampai masyarakat dibohongi. Gesuri, gerakan sehat untuk rakyat Indonesia.